Pintu teater 1 telah dibuka. Bidang keuangan pemerintahan di Indonesia telah mengalami pembaruan sejak adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya beberapa undang-undang di bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Reformasi tersebut menandai dimulainya sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan diwajibkannya pemerintah Indonesia untuk memiliki standar akuntansi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selain itu, penyusunan standar akuntansi pemerintahan pun dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KSAP juga menggunakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. Selain itu, dalam penyusunannya, SAP ini juga telah diharmonisasikan dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Proses penyiapan SAP berbasis akrual ini dilakukan melalui prosedur tahapan-tahapan kegiatan atau yang bisa disebut dengan due process. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan basis akrual secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangannya, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun di lingkungan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi sektor publik sendiri mengadopsi 5 teknik akuntansi: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Kelima teknik tersebut tidak bersifat mutuali eksklusif, yang artinya jika dalam pemerintahan menggunakan salah satu dari teknik tersebut, maka tidak menolak untuk menggunakan teknik yang lainnya. Dan dapat dikatakan juga bahwa penggunaan teknik akuntansi tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemerintahan Indonesia sendiri hanya menerapkan 4 teknik akuntansi: akuntansi anggaran, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Di lingkungan pemerintahan, keempat teknik akuntansi tersebut digunakan dalam penyusunan APBN atau APBD. Akuntansi anggaran dalam hal ini digunakan oleh pemerintah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban bagi pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dalam APBD, akuntansi anggaran ini diselenggarakan apabila dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA telah disahkan oleh PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah. Selanjutnya, pada akuntansi dana, teknik ini digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol dana yang dibatasi penggunaannya, sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada. Di Indonesia,
Penerapan akuntansi dana ini menggunakan sistem dana tunggal dan dalam penyusunan dana belanja untuk APBN atau APBD, dana tersebut harus dibuat terlebih dahulu anggarannya untuk kemudian dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Terakhir, akuntansi kas dan akuntansi akrual memiliki tujuan pelaporan yang berbeda dalam penggunaannya. Indonesia sendiri menggunakan akuntansi kas menuju akrual atau gabungan dari akuntansi kas dan akrual berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana akuntansi kas diterapkan dalam pencatatan akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk laporan realisasi anggaran. Sedangkan akuntansi akrual diterapkan dalam pencatatan akun aset, utang, dan ekuitas untuk laporan neraca. Kedua laporan tersebut bersamaan dengan laporan lainnya akan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBN. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya teknik akuntansi ini akan membantu penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangannya agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diberlakukan.